Kamu yakin kamu tertinggal? Atau kamu cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Yang bikin capek itu ya, kadang nggak selalu hidup kita, tapi apa yang kita lihat tiap hari di layar. Sebelum itu, selamat datang kembali di channel saya. Jadi, sambil nemenin momen me time-ku, kita cerita-cerita lagi ya teman-teman. Kita itu hidup di zaman buka HP langsung kepapar hidup orang yang kelihatannya sudah jauh di depan kita. Entah satu langkah atau 1000 langkah. Dan yang pahitnya, kita nggak bisa pilih mau lihat apa. Karena algoritma yang atur. Apalagi kalau kita nggak tahu mau kemana. Lihat hidup orang lain lancar aja. Penuh peluang, sementara kita nengok ke diri sendiri. Dan akhirnya mulai nanya dalam hati, kenapa ya aku masih di sini-sini aja? Kenapa kesempatan itu nggak datang ke aku, padahal aku juga sudah berjuang? Pelan-pelan, tanpa sadar, kita jadi lebih fokus ke apa yang kita nggak punya dibanding apa yang sudah kita jalanin. Padahal yang kita lihat itu cuma potongan terbaiknya aja, bukan hidup utuhnya. Dan hidup kita mungkin lagi di babak yang nggak instagramable. Tapi itu tetap hidup kita, dan itu valid. Kalau kita nggak sadar itu, kita bisa capek sendiri. Dan ini ya, nggak selalu karena hidup kita kurang, tapi karena kita kebanyakan ngebandingin hidup kita sama highlight orang lain. Sampai akhirnya kita mulai ngerasa tertinggal, ngerasa nggak cukup, bahkan ngerasa diri ini nggak ada nilainya. Tapi ini gak berarti ada yang salah sama kamu. Gak ada yang salah sama perasaan kamu yang lagi gak enak. Gak ada yang salah sama kebingungan kamu, sama capek kamu, sama rasa aku ketinggalan yang mungkin lagi kamu rasain sekarang. Yang kita lihat di layar itu cuma sisi yang mau mereka tunjukin, bukan sisi mereka yang lagi nangis di kamar, bukan sisi mereka yang juga banyak nanya-nanya dalam hati di tengah malam. Dan hidup kamu yang sekarang, yang mungkin lagi berantakan, lagi gak jelas, lagi gak instagramable, itu tetap hidup kamu. Dan kamu gak harus buru-buru merasa baik-baik aja, cuma supaya kelihatan selevel sama yang lain. Kadang yang paling butuh dilakuin bukan mengejar mereka, tapi balik lagi pelan-pelan ke diri sendiri. Dan bilang, ya ini memang berat dan aku boleh capek. Dan sebenarnya aku cuma mau bilang ini ya teman-teman, kalau kamu lagi ada di fase berantakan atau nggak karuan kayak gini, itu nggak apa-apa. Karena ini memang bagian dari proses manusiawi. Banyak banget orang di luar sana yang lagi ngerasain hal yang sama, meski mereka nggak cerita. Dan satu hal yang jarang orang ngomongin, di fase kayak gini, kita tuh nggak selalu butuh motivasi. Karena kenyataannya saat lagi di titik paling bingung sama diri sendiri, dihantam kalimat motivasi pun kadang nggak masuk ya. Karena manusia itu bukan mesin yang bisa dihidupkan dengan quotes dalam semalam. Dan ini bukan tanda kamu lemah ya, tapi karena perasaan kamu memang belum siap untuk menerima itu. Jadi kalau sekarang kamu lagi ngerasa kosong, bingung, atau capek sama diri sendiri, itu valid. Kamu gak harus langsung kuat, gak harus langsung ngerti arah, dan gak harus buru-buru jadi baik-baik aja. Kadang cukup diterima dan dijalanin pelan-pelan aja dulu. Terus kalau ada yang tanya, kalau cuma divalidasi terus, nanti gak dapat solusi dong. Manusia kan juga butuh di-push biar gak stagnan. Gini ya teman-teman, kita itu harus ngerti timing. Gak semua kondisi hati bisa langsung dikasih dorongan. Ada fase di mana orang memang butuh ditenangkan dulu, dimengerti dulu, bukan langsung dikasih kalimat tamparan motivasi atau disuruh kuat. Karena kalau di titik paling capek, bahkan buka mata aja berat, dikasih kalimat, ayo semangat, atau masih banyak kok yang lebih susah dari kamu. Yang ada itu malah bikin orang tersebut bisa ngerasa makin gagal. Padahal itu bukan berarti kita harus diam di situ selamanya. Dan juga bukan berarti kita membenarkan untuk terus terjebak. Di fase seperti ini, seseorang itu ada waktunya untuk ditenangkan dan ada waktunya untuk didorong. Keduanya sama pentingnya dan keduanya butuh waktu yang tepat.
Dan kalau salah timing, niat baik pun bisa terasa nyakitin. Jadi sebelum ngomong ayo bangkit, kadang yang lebih dibutuhkan itu validasi emosional dulu. Seperti, ya aku ngerti kok kamu lagi capek. Dan gak apa-apa kalau untuk sekarang kamu belum baik-baik aja. Kadang hidup cuma minta kita bertahan sebentar sampai keadaan membaik. Dari kalimat sederhana ini aja, dari situ biasanya orang baru punya tenaga lagi buat pelan-pelan bangkit sendiri. Jadi pesan aku untuk kamu yang sekarang lagi gak baik-baik aja, yang lagi ngerasa hidup berantakan, ngerasa tertinggal, bahkan sampai ngerasa diri sendiri gak layak. Perasaan itu normal dan itu manusiawi. Kamu gak harus langsung ngerti semuanya hari ini. Gak harus semalam langsung tahu arah, atau besok harus jadi versi yang lebih baik. Karena jujur aja ya, ngerti diri sendiri itu butuh waktu. Nerima yang kita rasain itu juga bagian dari proses. Dan di tengah semua itu, kita perlu punya filter. Karena media sosial ya, tetap cuma media sosial. Dia bisa nunjukin banyak hal, tapi bukan gambaran utuh hidup seseorang. Dan sementara kamu pemilik penuh hidupmu sendiri. Kamu yang jalanin, kamu yang ngerasain. Dan kalau kamu ada niat kuat pengen berubah, pelan-pelan semesta akan bantu kamu buat nemuin arahmu sendiri. Jadi kalau sekarang masih pelan, masih bingung, masih sering meragukan diri sendiri, nggak apa-apa. Nggak semua hal harus dikejar hari ini. Kadang yang perlu kamu lakukan cuma satu, tetap jalan, konsisten, walaupun pelan. Karena nggak semua hal harus beres hari ini. Kadang hidup itu bukan lagi ngebut siapa yang paling cepat, tapi siapa yang masih mau jalan, walaupun lagi capek. Karena hidup ini sendiri gak butuh kamu langsung jadi hebat ya, tapi cukup kamu gak nyerah sama diri sendiri dulu. Dan sebenarnya narasi ini untuk diriku sendiri juga ya teman-teman.